Nah, hari ini sesuai jadwal yang telah kita sepakati, rasanya sekarang Bu Isna ada jadwal supervisi di kelas 10, benar? Ya. Saya lihat perangkatnya yang sudah disiapkan dulu, bisa? Ya. Ini untuk modulnya. Jadi kita masuk di bab 2 yaitu tentang barisan dan deret. Asesmen pertama, Tugas kelompok juga nanti. Kalau tugas kelompok itu kelompoknya sudah dibentuk pada waktu awal masuk atau lihat tugasnya dulu nanti berubah-ubah atau gimana? Nanti di awal akan kami beri asesmen dulu, baru nanti kita bentuk kelompok berdasarkan hasil asesmen awal itu tadi. Nah, ini untuk asesmen awalnya sudah saya buat, dan ini untuk materi kelompoknya, permasalahannya nanti akan diselesaikan oleh kami. Ya, saya kira kita langsung saja ke kelas untuk melakukan pembelajaran sekalian kita supervisi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kelas 10 ya. Hari ini kita akan melakukan supervisi pada mata pelajaran matematika oleh Bu Isna. Jadi untuk antusiasnya dimohon dimaksimalkan mungkin. Mungkin langsung saja sama Bu Isna kegiatan mengajarnya dilakukan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Oke, sebelum kita masuk pelajaran, silakan ketua kelas dipimpin berdoa dulu. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma waj'alni min ibadikas sholihin. Oke, selanjutnya saya absen dulu. Arif Pradita, Hadir. Chandra Eko, Hadir. Dimas Ardiansyah, Hadir. Fitria, Intan Amelia, Muhammad Azki Al-Muwafiqi, Hadir. Muhammad Adib Asotik, Hadir. Muhammad Rizky Nur Ubaidillah, Hadir. Nabila Nadia, Niki Selvia, Rista Amelia, Rianti Yuliana, Rizky Aril, Hadir. Sinta Purwati, Siti Nur Afifah, sakit. Oh iya. Kemana? Ke kontrol sakitnya Bu, ke Bu Lena. Ulfatul Mubariro, Zahra, Zanuar Dwi Alian. Hadir. Oke, alhamdulillah hari ini 98% ya. Hanya ada satu siswa yang tidak masuk karena izin sakit. Saya harap untuk kedepannya anak-anak bisa lebih semangat lagi untuk masuk kelas. Dan ketika ada halangan, diharapkan dengan memberikan izin yang jelas. Itu nggih? Kita sudah belajar tentang eksponen. Nah, sekarang kita akan belajar bab kedua, yaitu tentang barisan dan deret. Oke, tujuan pembelajaran kita pada bab barisan dan deret yang pertama adalah mendeskripsikan perbedaan antara barisan aritmatika dan geometri. Saya rasa ini kalian
rasio dari barisan geometri, dan yang terakhir menyelesaikan permasalahan kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan konsep barisan aritmatika dan barisan geometri. Nah, jadi barisan itu kan ada dua, ada barisan aritmatika dan geometri. Oke, tapi tunggu dulu. Sebelum kita masuk ke bab barisan dan geometri, saya ingin tanya, kira-kira teman-teman di sini masih ingat atau sudah lupa materi yang sudah kita pelajari minggu lalu, yaitu tentang eksponen. Eksponen itu apa sih? Bilangan. Kalau misal ada bilangan berpangkat, kemudian basisnya sama dan keduanya dikalikan, jadi caranya pangkatnya ditambah. Kalau ada bilangan berpangkat, basisnya sama, kemudian dikurangi, jadi caranya gimana? Kok dikurangi? Dibagi, berarti pangkatnya dikurangi. Oke, pangkatnya dikurangi. Masih ingat ya? Lagi kita masuk ke bentuk akar. Kalau misal ada bilangan 1/1 plus akar 4, ini berarti caranya bagaimana? Diapakan? Dikalikan apa? Gimana? Namanya dikalikan dengan sekawan. Sekawan itu apa? Ini apa? Sekawannya berarti apa? Namanya apa ini? Sekawan. Ini adalah merasionalkan penyebut. Kenapa kok harus dirasionalkan? Karena pecahan itu tidak boleh penyebutnya berupa bentuk akar. Ya. Lagi pertanyaan. Kalau bilangan dipangkatkan 0 itu hasilnya berapa? 1. 10 pangkat 0? 1. 1 juta pangkat 0? 1. 10 juta pangkat 0? 1. Bilangan berapapun kalau dipangkatkan 0 hasilnya 1. Oke, saya rasa semuanya masih ingat. Sekarang kita masuk pada bab selanjutnya, yaitu tentang ini untuk memanggil ingatan lagi biar nggak lupa. Sekarang kita perhatikan ini, saya bawa kalender. Kalian fokus pada misalkan bulan Juli 2024 pada hari Rabu. Itu tanggal berapa saja? 3, 10, 17, 18, 31. Tulis ya. Berapa tadi? 3, 10, 17, 24, 31. Ya. Kalau kita lihat ini, kira-kira ada polanya apa tidak? Lihat dulu. Sekarang kita fokus pada selisihnya. 3 ke 10 ini selisihnya berapa? 7. 10 ke 7? 7. 17 ke 24? 7. 24 ke 31? 7. Berarti selisihnya 7. Maksudnya antar suku selisihnya berarti ini namanya barisan aritmatika. Ini barisan aritmatika. Sekarang dari contoh yang saya jelaskan ini, kira-kira bisa nggak kalian mendeskripsikan apa itu barisan aritmatika? Kira deskripsi dari barisan aritmatika itu apa? suatu barisan yang selisihnya sama. Terus ada lagi yang lain? Boleh punya pendapat lain? Ayo. Mungkin bahasanya mau disempurnakan lagi, boleh? Ayo angkat tangan. Rianti. Ayo. Pengertian barisan aritmatika dari ini apa? Coba. Suatu barisan dengan selisih berbeda antara suku yang berurutan selalu tetap. Nah, selisih antar suku yang berurutan itu selalu tetap. Ini namanya barisan apa? Aritmatika. Yaitu barisan yang selisih antar sukunya selalu tetap. Contohnya ini, selisih antar sukunya berapa? 7. Misalkan saya kasih lagi, misal ada bilangan awalnya 2. Kalau diselisih 5 setelah 2 berapa berarti? 7.
kemudian asesmen awal ya, individu. Semuanya silahkan dikerjakan sesuai kemampuan masing-masing. Gak boleh contohan. Jadi kalau bisa ya kalian kerjakan sesuai kemampuan. Paham ya? Waktunya 10 menit. Iqbal, ini saya kasih soal sendiri untuk kamu ya. Kamu kerjakan di sini, kamu hitung bolanya. Awal ini ada berapa? 1, berarti ditulis angka. Kemudian di sini bolanya ada berapa? Hitung 1, ditulis berarti di sini 3. Dilanjutkan ya, bisa ya. Ini ada berapa? Nanti bolanya dihitung, ditulis di bawahnya. Ini bolanya ada berapa? Dihitung, ditulis di bawah. Paham ya? Oke, silakan. Yang lain silakan dikerjakan. 4, 6, selisih berapa? 9, 15, 6 ya. Sekarang selisih antar sukunya dari 1 sama 3. Berarti caranya ditulis di sini 3 kurangi 1. Kemudian 4 kurangi 3. 4, 5 ya. 5. Kemudian di sini 7 kurangi 2. Bisa hitungnya? 3 kurangi 1 berapa? 3 kurangi 1. Coba jari-jari 3 mana? Dikurangi 1. Berarti tinggal tulis di sini. Di sini 5 dikurangi 3. Jari-jari 5 mana? Dikurangi 3, berarti ditekuk 3. 3 yang ditekuk. Berarti sisa 2. Tulis 2. Lanjut di sini 7 dikurangi 5. Jari-jari 7 mana? Dikurangi 5, yang 5 ditekuk. Berarti sisa? Hah? Jari-jari 7 dikurangi 5, berarti sisa? Berapa ini? Hah? 1. Berarti berapa? Oke, udah. 2 ya, itu maksudnya. Ya. Yang soal nomor 3, yang A itu maksudnya UN sama dengan 3N pangkat 2 min 1. Yang nomor 3A maksudnya di situ 3N pangkat 2 min 1. Caranya ditulis apa? Tulis. Ya, berarti yang pertama ada 1 kotak. Yang kedua ada 3. Yang ketiga ada 5. Yang keempat ada 7. Yang kelima ada teruskan. Jadi nanti yang ketujuh ada berapa? Berarti bikin kotak sendiri. Boleh bikin kotak sendiri, boleh. Kalau kamu nggak perlu bikin kotak terus ternyata masih bisa mengerjakan. Pola pertama ada berapa kotak? Pola kedua ada berapa kotak? Kita tulis di sini. Kemudian pertanyaannya adalah pada pola ke-7. Jadi kamu tulis lagi yang ke-7 kira-kira nanti kotaknya ada berapa? 4, 5. Yang ke-6 nanti berapa? Yang ke-7 nanti berapa? Ditulis polanya. Ya? Pola tinggal. Jadi yang pertama dari 1. Yang kedua ya sampai ke 7 nanti ada berapa polanya? 4. Ini kamu lanjutkan. Berarti yang ke-7 nanti kira-kira berapa? Ini kotak pertama berarti ada 1. Kemudian baris yang kedua yang putih ini 1, 2, 3. Kemudian yang di akhir lagi 1, 2, 3, 4, 5. Kamu tulis di depan sini. Berarti yang pertama 1. Setelah 1 berapa? 3. Setelah 3 berapa? 5. 1, 2, 3, 4, 5. Wes, ditulis. Nggak kelihatan Bu. Jadi kira-kira pada barisan yang ke-7
itu ada berapa kotak? C. Kemudian ya, ini 1. Habis itu 1, 2, 3. Habis itu 1, 2, 3, 4, 5. Terus nanti kira-kira sampai baris yang ke 7. Ini kan 1, 2, 3, 4, 5. Oh iya, yang sudah boleh dikumpulkan ya. Yang sudah dulu boleh dikumpulkan. Oh, nomor 3. Sekarang ini kan ini yang kasih nama, jangan lupa ya. Ini sudah? Sudah? Kasih nama siapa? Boleh. Sudah? Sudah langsung dikumpulkan? Sudah. Dapatnya aja nggak apa-apa. Ayo sini. Oke. Udah semua ya? Ini Bu. Kita budak. Oke, dari soal yang udah dikerjakan tadi, yang kalian paling mudah dan paling bisa mengerjakan yang nomor berapa? Dua. Yang nomor 3 ada yang bisa ngerjakan? Enggak ada. Ada, ganti ya. Saya juga, Bu. Yang lain kerjakan 1, 2, ada yang ngerjakan 1 aja, ada yang ngerjakan 2 aja, ada yang ngerjakan sampai 3. Ya, lihat dulu. Amelia bisa mengerjakan nomor 1 betul dan nomor 2. Oke. Fitria bisa mengerjakan nomor 1 dan 2 juga. Ini siapa nggak ada namanya? Aski ya? Ya, Aski. Aski nomor 1. Nomor 1 tapi jawabannya masih kurang tepat. Nomor 2, suku ke-6-nya tepat tapi suku ke-7-nya kurang tepat. Nah. Chandra Ego. Chandra Ego nomor 1 kurang tepat. Nomor 2-nya ya betul. Adit nomor 1 kurang tepat. Nomor 2 cuma digambar aja. Belum dihitung. Ya, oke, nggak apa-apa. Iqbal bisa ya menentukan polanya ya Iqbal ya. Nah. Kemudian Dimas Ardiansyah nomor 1 ini 75 apa 73? 73. Kurang tepat ya. Nomor 2-nya juga kurang tepat. Rizky Ariel enggak 1, 2 tapi masih kurang tepat. Arif 1, 2 masih kurang tepat juga. Rizky, Muhammad Rizky nomor 1 kurang tepat. Yang nomor 2 udah digambar, tapi belum dihitung aja polanya. Iya, oke. Rian, susunan bilangan berikut berdasarkan pola yang ada. Kalau kita lihat di situ ada polanya nggak? Ada. Ada polanya nggak? Ada. Polanya gimana? Bilangan Kelipatan 2. tapi kita tambah 2 lagi ke depannya. Bilangan ditambah 2 atau Kelipatan 2. bilangan genap Lipatan. 2, 4, 6, 8. selisihnya adalah bilangan genap atau kemudian selisih dari selisihnya itu ada pola aritmatika. Kalau gitu kita coba ya. Misalkan yang pertama ada bilangan 4 selisih 6 di sini ada polanya adalah ada 2. atau antar selisihnya nanti selalu ditambah 2.
selisih 2. Meskipun nggak digambar, kalau kalian tahu polanya, sebenarnya kalian bisa mengerjakan yang nomor 2 ini. Ya, oke. Ya, sekarang selanjutnya kita akan membentuk kelompok. Di sini yang hadir ada 18 orang ya. Ada 18. 18. Akan saya bentuk kelompok, satu kelompok berisi 6 orang. Nah. Kalau punya meja 2. Sekarang akan saya kasih. Oh, kok sih? Ya. Sudah ya? Sudah dengan kelompoknya masing-masing. Sekarang akan saya kasih kalian sebuah permasalahan. Oke, kalian identifikasi masalahnya, kemudian kalian selesaikan masalahnya. Lalu nanti di akhir saya akan minta kalian perwakilan atau semua kelompoknya untuk menjelaskan hasil penyelesaian yang sudah kalian kerjakan. Oke? Oke. Nah, Oke. ya, jadi di sini sudah ada panduannya. Cukup anak buah. Sudah ada panduannya, tapi nanti kalian silakan ada 2 permasalahan silakan. Stefan. Nama siswa apa iki? Terus Iki terpendek. iya terpendek mulai terpendek. Stefan terus iki lho Mufid. Iya Mufid. Ayo arek iki lho. Padha ada dicontoh. Oh iya. Yang gue arek-arek enek Rudi barang rek. Mufid terus. Sikile. Iya iki lho iki. Ayo. Rudi. Hari Fahim sapa ra? Pokoknya biar kalian semua semuanya. Saya Gak apa-apa. Dari acara atau perintahnya dibaca, itu ada panduannya. Yang ini siapa? Kemudian perintah selanjutnya yang D, yang urutannya. Setelah itu diurutkan. Nih dari sini kamu lihat yang terbanyak siapa, terus diurutkan. Ada sama siapa atau tingginya berapa? Tingginya, namanya sama tinggi badannya. Ya, namanya tulis di sini. Kira-kira dari urutan tadi ada polanya berapa tinggi badan? Kalau ada polanya, kamu jelaskan polanya itu apa? Iya bro, sama ya bro ya.
ASKI. Kelompok ASKI. Di situ yang A, siapakah siswa tertinggi dan siswa terpendek dalam kelas tersebut? Siswa tertingginya siapa? Lebih keras lagi. Siswa tertingginya Ugi dan siswa terpendeknya Stefan. Ada jawaban lain dari kelompok lain? Sama. Sama, berarti betul ya? Oke. Selanjutnya kelompok sini. Yang B. Berarti urutannya siswanya dari mana ke mana dulu siapa? Yang lain perhatikan ya. Kalau ada yang berbeda boleh langsung bersama. Oke, sebutkan urutannya. Dari Stefan. Urutan ke-1 Stefan. Tingginya 151. Urutan kedua Mufid, tingginya 154. Urutan ketiga Fahim, tingginya 157. Urutan keempat Andre, tingginya 160. Urutan kelima Wawan, tingginya 163. Urutan keenam Andika, tingginya 165. Urutan ketujuh Hafid, tingginya 169. Urutan ke-8 Budi, tingginya 173. Urutan ke-9 Aldo, 176. Urutan ke-10 Rudi, 179. Sudah semuanya sama urutannya? Sama. Ada yang punya jawaban lain? Oke, sekarang langsung ke yang orangnya bagaimana dari kelompoknya Rianti? Ibu Lorde, jelaskan. Yang D lah, Bu. Iya. Yang D. Yang D. Mulai dari urutan tinggi badan siswa tersebut adalah selisih 3, mulai dari yang terpendek sampai yang tertinggi. Oke, mulai dari yang terpendek sampai yang tertinggi. Di situ ada pola dengan selisih 3. Ada yang mau menyangkal? Menyangkal itu Ada yang mau menyangkal jawaban dari kelompoknya Rianti? Ada ya, sama semua ya? Oke. Adakah yang ingin ditanyakan sampai sini? Sudah selesai. Sebelum kita tutup, kita coba dulu, kita ulas sedikit materi yang sudah kita pelajari dari awal sampai sekarang. Oke. Tadi kita sudah belajar yang namanya barisan apa? Barisan itu apa? Barisan Pak ya. Barisan itu apa? Urutan suatu bilangan yang mempunyai selisih pola. Mempunyai pola. Kalau barisan aritmatika itu apa? barisan yang di polanya berurutan Angkat tangan dulu sebelum menjawab. Coba. adalah suatu barisan dengan selisih beda antara dua suku yang berurutan Selisih antar suku yang berurutan selalu tetap. Semuanya sudah paham ya? Kita sudah mencapai tujuan pembelajaran yang pertama, yaitu memahami tentang barisan aritmatika. Yang akan datang kita akan mempelajari tentang barisan geometri. Apa perbedaannya antara aritmatika dan geometri akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Jadi saya harap nanti di rumah kalian pelajari dulu, dibaca lagi pelajaran yang sudah kita pelajari, kemudian kalian cari juga tentang apa itu barisan geometri supaya nanti pertemuan yang akan datang kalian bisa mempunyai. Saya rasa cukup sekian untuk pembelajaran pada kali ini. Tanyakan dulu sampai sini. Jadi cukup sekian dari saya. Mudah-mudahan harinya menyenangkan. Selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Isma, barusan telah dilakukan supervisi ya, pelajaran matematika di kelas 10. Nanti untuk temuan dalam kegiatan yang telah dilakukan kira-kira nopo mawon? Tadi di awal anak-anak itu saya rasa untuk pengetahuan awalnya memang masih
masih kurang. Iya. Saya lihat dari tes awalnya tadi itu masih sekitar 50% siswa itu masih banyak salah. Iya. Kemudian ada 35% mungkin siswa sudah menjawab 2 soal itu sudah benar. Kemudian masih hanya ada 1 orang yang sudah kira-kira sudah bekal awalnya itu sudah dipahami. Kemudian untuk kira-kira ada nggak temuan anak yang sangat tertinggal dengan teman-teman? Kalau yang sangat tertinggal itu kan ya seperti yang kita tahu karena memang di kelas 10 ada siswa yang berbeda dari yang lain. Nah, tadi itu saya kasih soal tersendiri, jadi memang saya gunakan sebagaimana yang sudah dilakukan oleh guru yang lain juga. Jadi memang pembelajarannya dan standarnya memang tidak disamakan dengan yang lainnya. Dibedakan gitu. Kalau di yang lainnya, insya Allah dengan berjalannya waktu, pembelajaran yang baik, insya Allah bisa menyampaikan. Kalau begitu Niki mohon tanda tangannya sebagai bukti setelah melakukan supervisinya. Terima kasih Bu Isma, semoga nanti bisa menemukan metode-metode yang lebih pas untuk kelas 10-nya, karena kelas 10 itu lebih banyak yang alumni dari MTS. Baik, cukup sekian. Terima kasih. Boleh kembali ke ruangannya. Terima kasih.